Everyone, need your attention, please. Got this. Diceritakan mantan pasukan khusus dalam kelompok rahasia yang bernama Beekeeper, dan artinya peternak lebah, yang diperankan oleh Jason Statham sebagai Adam Clay, pemeran utama dari film ini. Gak usah banyak cincong, mari kita simak. Cekidot, anjir. Namun si Adam memilih pensiun dari kelompoknya dan menjadi peternak lebah di sebuah kota kecil, dan sekarang dia ngekos di rumah emak-emak yang bernama Mak Eloise. Tara, Adam sibuk dengan tawonnya, kita berpindah ke Mak Eloise yang sibuk dengan laptopnya yang sedang kena virus flu burung. Anjir, yang jelas bukan burung saya ya. Dan di laptopnya ada tanda peringatan dan di dalamnya tertera nomor telepon yang terhubung ke sebuah kantor call center. Karena Eloise emak-emak ras terkuat di bumi dan gampang cepat panik, kemudian dia pun menghubungi nomor itu. Kemudian telepon itu diangkat oleh seorang pria yang bernama Mamang Paijo alias Garnet. Awalnya dia seperti mamang-mamang call center biasa, dan ternyata dia adalah seorang tukang scammer alias penipu dunia maya yang sedang melakukan phishing. Kalian tahu phishing? Gak tahu? Sama, saya juga. Mang Garnet memanipulasi data Mak Eloise agar mau memberikan informasi pribadinya. Kemudian Mang Paijo alias Garnet ini sama anak buahnya melacak semua rekening Mak Eloise, dan ternyata ada satu rekening amal yang menyimpan uang 2 juta dolar AS. Ya kalau dirupiahkan itu sekitar 31 miliar rupiah kalau nggak salah. Coba di kalkulator ya, geng. Di sini Garnet pun menggunakan caranya yang sangat licik untuk menguras semua uang Mak Eloise dengan cara pertama, dia transfer ke Mak Eloise dengan nominal yang sangat besar. Lalu setelahnya, si Garnet pun berpura-pura kalau dia salah transfer. Nah, si Mak Eloise harus ngembaliin uang yang masuk itu tadi. Si Mang Garnet berhasil merekam semua password rekening dan sosmednya, termasuk password TikTok, Instagram, Twitter. Kemudian Mang Garnet nyedot semua saldo yang tersisa di sana. Seketika, si emak pun terkejut karena uangnya raib begitu saja. Masalahnya, uang itu akan disumbangkan ke anak yatim dan orang-orang gak mampu. Di sini Mak Eloise stres, depresi, entah dia mau ngapain lagi karena itu bukan uangnya sendiri, ya kan? Sedangkan dia punya tanggung jawab besar dengan uang itu. Adegan berpindah ke Mang Adam yang malam harinya Mang Botak alias Adam ini mau pergi ke rumah Mak Eloise sambil membawa setoples madu spesial buat Mak Eloise dan obat asam urat. Setibanya Adam di rumah Mak Eloise, dia terkejut karena rumah Mak Eloise sudah gelap. Lalu Mang Adam mengira karena rumah Mak Eloise sudah dibobol rampok. Lalu Adam masuk terus ngambil pisau buat jaga-jaga diri. Tiba-tiba Move. Drop the knife. si Adam ditodong pistol sama seorang wanita yang bernama Verona, yang ternyata dia adalah anak kandung dari Mak Eloise. Tanpa basa-basi, Verona menuduh kalau Adam adalah penyusup dan ingin menggasak semua rumah Mak Eloise. Kemudian Verona mengikat tangan Adam. Di saat mengikat, dia tidak sengaja melihat emaknya sudah tewas di atas sofa. Verona yang termasuk agen FBI pun langsung memanggil timnya dan polisi setempat untuk datang dan membawa Mamang Botak dan menginterogasinya. Di saat polisi membawa Adam, Verona mencoba memeriksa kembali laptop dalam rumah emaknya. Lalu dia mendapati uang emaknya sudah ludes diambil Mang Paijo alias Garnet tadi ya sob ya. Di sini Verona berpikir karena ibunya sudah putus asa dan bunuh diri. Kemudian Mang Adam dinyatakan tidak bersalah dalam kasus ini. Lalu Verona pun langsung meminta maaf ke Mang Adam karena telah menuduhnya sebagai pembunuh. Lalu Verona mengajak Adam minum teh sambil curhat tentang ibunya. Akan tetapi Verona baru sadar karena logat bicara Adam mirip orang Nganjuk. Kemudian Verona menceritakan almarhum kakaknya yang merupakan anggota khusus yang memiliki kemiripan sama Adam, di mana mereka sama-sama botak, mantan tentara, dan tidak main podcast ya sob. Jadi Verona tidak heran kalau ibunya gampang akrab dengan Adam. Verona lantas mengatakan bahwa emaknya telah ditipu oleh seseorang dan saldo yang ada di rekeningnya itu juga ludes. Kemudian Verona meminta bantuan Adam untuk mengungkap kasus ini bersama-sama.
Namun Adam masih mumet dengan orderan madunya yang sudah di-packing, tapi nggak diambil-ambil sama abang kurir. Padahal itu semua cuma alasan Adam agar dia bisa mengungkap kasus ini dengan sendirian, karena dia tahu kalau Verona masih bersedih atas kematian emaknya. Adam kemudian menelpon salah satu temannya, yaitu Mbak-mbak yang masih bekerja untuk kelompok Beekeeper, untuk mencari informasi Paijo yang sudah menguras uang emak kosnya. Lalu dalam hitungan detik, si Mbak-mbak tadi itu mendapatkan alamat kantor Mamang Paijo, dan gak banyak basa-basi dan banyak cincong, Adam pun berangkat ke sana. Di depan gedung, dia dihadang oleh dua bodyguard jamet karena ngotot gak mau minggir. Si Adam pun terpaksa mengajar mereka semuanya. Dan Adam pun masuk ke dalam gedung dengan santuinya sambil bawa jerigen berisi pertamak non-subsidi yang dia beli eceran di tetangga depan kosnya. Sesampainya Mamang Adam di ruang penipuan, Adam menyuruh semua karyawan Paijo untuk mendengarkan nasihatnya untuk berhenti nipu orang-orang lemah dan tidak bersalah seperti emak kos. Tapi karena tidak didengarkan alias membudek, Adam pun mengajar salah satu jamet dengan sangat brutal. Setelah melihat kebrutalan Adam, lalu semua menjadi ketakutan, merinding gitu, kayak ngeliat kuntilanak. Adam lalu menyuruh mereka meninggalkan gedung karena dia akan segera membakar semua tempat ini. Di saat Adam menyiramkan pertama, tiba-tiba si Paijo datang bersama pengawalnya, pengawal jamet-jametnya itu tadi. Tanpa banyak cincong, Adam pun kembali beraksi menghabisi semua anak buahnya Paijo. Seketika Paijo langsung kena mental dan mati gaya. Paijo hanya bisa menyaksikan anak buahnya sudah pada tepar semuanya. Saking pasrahnya si Paijo membiarkan Adam nempelin bom rakitan di gedung tersebut. Sementara itu si Adam pergi dari gedung dengan membiarkan Paijo hidup karena dia pasti tahu siapa bos besar di balik ini semua. Dan tidak lama Adam keluar, tiba-tiba Paijo yang getar-getir hampir pipis di celana pun langsung melaporkan ini semua ke bos besarnya yang bernama Derek, atau lebih akrabnya dengan julukan Sapi. Di Amerika, Sapi bukanlah anak orang yang sembarangan, karena bapak tirinya yang bernama Jeremy adalah mantan direktur CIA dan ibunya presiden Amerika. Busetnya anak, hebat betul. Setelah mendengar cerita dan laporan Paijo, si Sapi alias Derek ini pun meminta bantuan bapak tirinya untuk menghabisi Mamang Adam. Bapak kandungnya kemana ya, si Sapi ini? Tetapi di sini Jeremy sang bapak menolak karena ini hanyalah masalah sepele, kecil men. Alhasil Sapi pun menyuruh Paijo untuk menyewa tentara Metal Slug yang dibayar untuk menangkap dan menghabisi si Mamang Adam. Lalu adegan berpindah saat tidur, Verona ditelepon temannya untuk datang ke gedung yang baru saja meledak. Itu yang tadi diledakin Mamang Adam itu. Meskipun masih bersedih, tetapi Verona tetap datang demi mengungkap kasus kematian emaknya. Di sana temannya memberitahu bahwa gedung itu adalah tempat kejahatan phishing yang dilakukan. Verona pun memintanya untuk menangkap semua karyawan tukang makan uang haram hasil nipu itu. Di tempat lain, Paijo dan tentara Metal Slug yang sedang memantau rumah Adam. Paijo lalu menyuruh tentara jamet ini untuk ngancurin semua sarang lebah milik Adam. Wah, cari perkara nih orang. Hingga Adam nggak bisa produksi madu lagi dan putus dengan abang kurir tukang kirim paket. Wah, itu tukang kirim paket bisa kepecat tuh, nggak kerja lagi dia. Di lain pihak, ternyata Adam sudah tahu akan kedatangan Paijo dan pengawalnya. Dia kemudian menyalakan mesin-mesin di dalam gudang untuk mengecoh para si jamet-jamet tersebut. Lalu saat mereka masuk ke dalam gudang, Adam pun menghabisi mereka semuanya satu persatu. Setelah menghabisi para tentara jamet itu, lalu Adam pun menghajar Paijo dan memotong jari tangan kanannya. Kalau yang kiri, jangan bang, buat ngupil nggak ada nanti bang. Dan lagi-lagi Adam pun tidak langsung membunuh Paijo untuk memancing Sapi CS dan antek-anteknya yang lain. Tidak lama kemudian Verona mendapati laporan gudang emaknya alias ibunya sudah hangus terbakar. Dan ketika timnya mengecek ke tempat itu, ternyata ada 4 mayat tentara jamet sudah terbakar hangus seperti kena siksa api neraka. Di sini Verona menyimpulkan bahwa Adam
yang sudah membantai mereka semua. Bersamaan itu terlihat Paijo di dalam mobil menjauh dari lokasi tersebut. Di sini, dia mulai menghubungi Sapi dan bercerita tentang kebrutalan Adam, sehingga Paijo kehilangan jari-jari tangannya. Tapi sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba Adam datang memberikan kado di pipi Paijo, lalu mengikat tubuhnya di mobil dan menyeretnya, lalu menjatuhkannya ke sungai sehingga tubuh Paijo terseret bersama mobil tersebut.